Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Inayati dengan NIM 2201777. Nah, pada langkah kali ini saya akan membahas database dalam Flutter ataupun yang dinamakan dengan penyimpanan data lokal dengan SQLite untuk tugas pemrograman mobile lanjut. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada table of content. Ya, jadi yang pertama itu ada apa itu database, yang kedua jenis-jenis database, yang ketiga apa itu SQLite, dan yang keempat contoh penggunaan SQLite, dan yang kelima ada karakteristik SQLite. Nah, untuk selanjutnya apa sih database Flutter? Jadi database ini adalah salah satu solusi untuk penyimpanan data baik secara lokal ataupun cloud yang digunakan dalam aplikasi Flutter untuk menyimpan, mengambil, dan mengelola data secara persisten seperti informasi yang digunakan atau data aplikasi. Jadi yang bisa diakses tanpa koneksi internet ataupun secara real time dengan SQLite seperti SQLite ataupun Firebase Ether. Nah, untuk selanjutnya jenis-jenis database. Jadi, jenis-jenis database ini ada 3. Yang pertama, database relasional ataupun yang dimana berisi tentang SQLite. Jadi, SQLite ini database lokal ringan yang sering digunakan, diakses melalui paket SQLite, cocok untuk data terstruktur dan operasi kompleks yang tersedia di Flutter Docs. Yang kedua ada Drift ataupun sebelumnya Moore. Jadi Drift ini dibangun di atas SQLite yang menghasilkan kode yang aman ataupun tipe safe yang mengoptimasi banyak kode boilerplate SQL tersedia di blog. Nah, yang kedua ada database NoSQL. Jadi database NoSQL ini berisi tentang Hive, ISA, dan Objectbox. Untuk Hive, jadi database key value lokal yang sangat cepat dan mudah digunakan. Untuk ISA, database NoSQL lokal yang lainnya yang cepat dan kaya fitur. Dan yang terakhir ada Objectbox ataupun database objek yang cepat dan akurat untuk Flutter. Nah, untuk selanjutnya apa itu SQLite? Jadi SQLite ini mesin berbasis data secara rasional, ringan, yang berjalan langsung di perangkat tanpa server terpisah. Jadi untuk selanjutnya ada contoh penggunaan SQLite. Yang pertama ada to-do list, note atau catatan. Yang ketiga ada buku telepon dan lain sebagainya. Nah, untuk selanjutnya karakteristik SQLite. Ada 5. Yang pertama, berukuran lebih kecil dari MySQL. Yang kedua, database tertanam langsung dalam kode program dalam berbentuk file. Dan yang ketiga, tidak memerlukan stabilitas yang besar dan juga bersifat portable. Dan yang keempat, tidak memerlukan server. Dan untuk selanjutnya, bertujuan untuk mengembangkan aplikasi yang bersifat standalone ataupun disebut dengan kecil. Nah, untuk selanjutnya
Selanjutnya ada kesimpulan. Jadi yang pertama, kesimpulan dari SQF database SQLite ini memudahkan menyimpan data lokal di perangkat Flutter sehingga aplikasi bisa menyimpan data secara offline ataupun tanpa perlu koneksi internet. Yang kedua, mendukung operasi atau CURD lengkap dengan seperti create, read, upload, delete, sehingga fleksibel untuk berbagai kebutuhan aplikasi. Yang ketiga ada integrasi mudah dengan Flutter. Jadi bisa digunakan await agar UI tetap responsif. Dan yang keempat adalah cocok untuk aplikasi yang skala kecil hingga menengah. Jadi memerlukan penyimpanan data sementara ataupun permanen secara lokal. Dan yang terakhir, database ini dikembang online, misal di Firebase, jika aplikasi ini membutuhkan sinkronisasi untuk multi-user. Terima kasih, hanya ini yang bisa saya simpulkan dan juga semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Lebih dan kurang saya mohon maaf.